ya setiap Jumat pukul 7 dan 8. Disiarkan lebih dari 30 kota di Indonesia. Teman-teman yang pengen bahagia dan termotivasi harus dengerin. Tulisan saya itu bisa muncul lah ya di media massa gitu ya, apakah itu di surat kabar. Tempatkan sebagai ustadz gitu ya, dengan pemahaman, dengan hafalan dan sebagainya, kamu milih seperti ini gitu Mas ya. Terus kalau dari segi pembaca nih Mas, siapa sih yang harus baca nih Love is the Answer ini? Terima kasih Asma ya. Oke, kalian karena kita udah masuk waktu ke sesi kedua nih, gimana kalau langsung panggil bundanya aja nih? Boleh banget, kita langsung sapa bundanya aja, Sarah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sheila sama Alin? Mudah-mudahan sehat ya. Tetap semangat teman-teman. Alhamdulillah. Bunda ambil alih dari sini ya sayang ya. Alhamdulillah kita jumpa lagi di acara Belajar dari Bintang. Ini persembahan dari aplikasi kepenulisan yang namanya KBM App. Nah buat teman-teman yang masih belum familiar ya, aplikasi ini bisa teman-teman unduh di Google Play Store. Kemudian jadikan aplikasi KBM App ini sebagai ruang bagi kamu membaca dan menulis. Dan acara kita setiap Rabunya ya, kecuali tiba-tiba misalnya ada pembicara yang memang tidak bisa hari Rabu ya, kita bikin pengecualian terkadang, tapi biasanya hari Rabu. Anggap ini kamu kuliah gratis menulis gitu. Jadi usahakan datang ya, usahakan hadir ya. Saya melihat cukup banyak nama teman-teman di sini yang sangat semangat untuk belajar menulis ya, karena berbagai guru akan hadir ya, termasuk malam ini ya Mas Arfan Pradiansyah. Tadi Ayah sudah mengedifikasi beliau ya. By the way, acara Belajar dari Bintang ini juga bisa teman-teman ikuti kalau nanti ada masalah ya, buat teman-teman yang saat ini mengikuti melalui Zoom ya, teman-teman bisa mengikuti juga melalui YouTube KBM App Official. Baik, saya perkenalkan sebentar ya, apakah Mas Arfannya sudah hadir, Sheila? Sudah, Bun. Oh, sudah ya. Ma. Iya, saya perkenalkan sebentar ya Mas ya, meskipun sebetulnya tidak perlu ya. Baik, pembicara kita hari ini adalah seorang motivator nasional ya, leadership and happiness ya. Beliau adalah Mas Arfan Pradiansyah, pendidikannya sarjana ilmu komunikasi Universitas Indonesia, kemudian Master of Science Industrial Relations and Human Resource Management, London School of Economics ya, United Kingdom. Kemudian pekerjaan beliau adalah penulis 11 buku bestseller ya, antara lain You Are a Leader, Life is Beautiful, and the Seven Laws of Happiness, dan yang terbaru apa tadi Mas? Love Lita. is the Answer. Oh Lita ya. Lita. Love is the Answer ya. Beliau juga merupakan narasumber talk show ya di banyak acara-acara keren ya, antara lain Smart Happiness di Kompas TV, juga di Smart FM Network dan Sonora Network ya, setiap Jumat pukul 7 dan 8. Disiarkan lebih dari 30 kota di Indonesia. Teman-teman yang pengen bahagia dan termotivasi harus dengerin ya. Kemudian lebih lengkapnya Mas Arfan Pradiansyah ini bisa diakses melalui Instagram dan Spotify @arfanpradiansyah serta YouTube Arfan Pradiansyah Official. Selamat malam Mas Arfan. Selamat malam, Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebetulnya kalau sama Mas Arfan nih, Asma kayaknya bisa nganggur aja nih. Udah, Mas mau ngapain ya? Mas by the way nih ya, ini dari kalau lihat jurusannya sih ilmu komunikasi ya, Universitas Indonesia. Tapi gara-garanya kemudian kan nggak semua anak komunikasi kemudian nulis kan ya. Cerita sedikit dong Mas, gimana sih kecemplungnya ke dunia kepenulisan? Ya, terima kasih banyak Asma dan juga teman-teman semua ya di seluruh Indonesia. Dulu waktu SD, itu pelajaran yang paling saya sukai, itu adalah pelajaran yang paling dibenci banyak orang. Yaitu pelajaran mengarang gitu. Itu pelajaran yang saya paling suka tuh Asma. Jadi memang sejak dulu emang suka menulis. Dan menulis bagi saya sebetulnya tujuannya itu bukan bikin buku Asma. Oke. Gimana Mas awalnya? Adalah untuk menyalurkan unek-unek gitu. I see. Terus? Jadi saya itu kalau lagi kesel sama orang aja, itu saya bikin surat gitu. Saya nulis surat gitu. Kalau
Kalau lagi kesel sama orang tuh nulis surat apapun saya sampaikan gitu. Tapi tidak langsung saya kirimkan pada yang bersangkutan. Gitu. Saya endapkan dulu satu malam gitu. Besok paginya saya baca lagi gitu kan. Sebelum saya kirim saya baca lagi. Baru saya sadar bahwa kok seperti ini gitu ya. Akhirnya nggak jadi saya kirim gitu. Tapi poinnya adalah ketika saya menulis itu semua perasaan yang saya alami gitu, kegundahan, ya, kegalauan itu semuanya hilang gitu ketika saya menulis gitu. Ketika saya bisa menguraikan apa yang saya rasakan itu dalam bentuk kata-kata, itu yang saya rasakan itu kelegaan gitu yang luar biasa gitu. Nah, itulah yang membuat saya suka menulis gitu, Asma. Jadi awalnya sih tidak pernah bercita-cita untuk menulis buku, jadi seorang penulis, apalagi jadi motivator gitu, tidak pernah terbayang gitu di dalam kepala saya gitu. Saya hanya menyalurkan, mengekspresikan perasaan gitu. Seperti itu, Asma. Terus kemudian kirim ke mana dulu nih Mas? Awal-awal kirim-kirim ke majalah kah gitu kan ya? Atau gimana gitu? Prosesnya panjang gitu ya. Jadi saya kirim ke Kompas misalnya gitu ya. Saya bikin tulisan, kirim ke Kompas gitu, ke Republika, ke Media Indonesia, ke banyak koran lah ya. Dan selalu dikembalikan gitu. Ya, selalu dikembalikan. Dikasih catatan, tulisan Anda terlalu panjang gitu. Ya, saya buat lagi dong, saya bikin lagi yang lebih pendek kan. Ya, saya kirimkan lagi. Kemudian dapat balasan lagi, tulisan Anda terlalu pendek gitu. Ini maunya apa gitu sebetulnya. Itu saya pikir itu cuma sebuah cara untuk menolak seorang penulis kan, seperti itu ya. Dan ketika itu terjadi, saya coba lagi, tapi selalu seperti itu yang membuat saya kadang-kadang putus asa gitu. Dan ketika putus asa tuh saya kayak ngambek gitu, Asma. Kayak ngambek, nggak mau nulis gitu. Udah deh, saya nggak mau nulis. Beberapa bulan nggak mau nulis. Tapi kemudian timbul unek-unek lagi kan, melihat gejala-gejala yang ada dalam masyarakat, situasi sosial politik gitu ya. Kepingin nulis, kepingin menyalurkan unek-unek gitu. Nulis lagi, dikembalikan lagi, nulis lagi, dikembalikan lagi. Terus berjalan terus itu sampai sekitar 8 tahun mungkin seperti itu. Ya. Tapi saya tetap punya harapan gitu. Suatu ketika tulisan saya itu bisa muncul lah ya di media massa gitu ya, apakah itu di surat kabar atau di majalah gitu ya. Suatu ketika tahun 98 itu saya masih ingat gitu. Tahun 98 itulah pertama kali tulisan saya dimuat di media massa nasional, itu di majalah, Asma. Majalah bisnis itu, majalah SWA. Saya yakin teman-teman juga tahu ya, majalah SWA itu majalah bisnis yang terkemuka di Indonesia. Betul. Pertama kali tulisan saya itu dimuat itu luar biasa senengnya itu, Asma. Itu kemana-mana saya bawa. Jadi setelah berjuang berapa tahun tuh Mas yang ditolak-tolak media? Kurang lebih 8 tahun lah. Masya Allah. Ya, aduh, tuh mental udah terasa. Itu naik turun tuh ya, kadang-kadang udah deh, selesai deh, udah males lah gitu ya. Kemudian muncul lagi. Kemudian patah semangat lagi, muncul lagi. Nah setelah 98 itu saya betul-betul seneng banget gitu. Majalah itu saya bawa kemana-mana gitu ya. Ketemu klien bawa majalah itu, ketemu mertua bawa majalah itu gitu ya. Kemana-mana saya bawa itu ya. Dan kemudian itu menimbulkan perasaan senang ya, puas gitu. Kemudian ada sebuah rasa kepingin lagi gitu, pingin lagi. Akhirnya kan majalah SWA itu kan terbitnya sebulan 2 kali ya, Asma ya. Saya kirim yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Akhirnya sampai setiap bulan selalu ada tulisan saya yang muncul di majalah SWA gitu. Setiap bulan. Jadi berarti setiap 2 kali SWA muncul tulisan saya. 2 kali SWA muncul tulisan saya. Bahkan saking semangatnya, akhirnya tulisan saya bisa muncul setiap majalah SWA terbit. Artinya setiap 2 minggu muncul, 2 minggu muncul. Lama-lama terkumpul banyak tuh, Asma. Udah ada sekitar 60 tulisan. Nah, kemudian saya baru terpikir, iya ya, kalau udah ada 60 tulisan nih, bagusnya dibikin buku nih gitu kan. Nah, kemudian saya dihubungkan ke Gramedia. Ya, dihubungkan ke penerbit Gramedia, akhirnya tulisan yang 60 buah itu saya recycle. Jadi saya recycle, saya perbaiki, saya sesuaikan konteksnya dengan konteks kekinian gitu ya. Kemudian saya tambahkan beberapa artikel baru, jadilah dia sebuah buku. Itu buku saya yang pertama, Asma. Oke. Judul bukunya tuh You Are a Leader. Nah, itu sebetulnya saya ambil dari hadis Nabi yang terkenal itu.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyatihi gitu. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu pasti dimintai pertanggungjawaban mengenai apa yang dia pimpin. Nah, itu kan setiap kamu pemimpin itu kan bahasa Arabnya kullukum ra'in. Bahasa Inggrisnya you are a leader gitu. Nah, akhirnya buku itu saya repackage dan sebagainya, nggak disangka dalam 3 bulan itu bestseller gitu. Jadi kalau buku-buku manajemen ya itu dihitung bestseller itu kalau mungkin berbeda dengan novel ya kali ya. Kalau buku-buku manajemen itu dalam 3 bulan pertama diluncurkan, dia dicetak waktu itu sama Gramedia 5.000 dan habis gitu. Nah, itu bestseller gitu. Nah, itu buku saya yang pertama, You Are a Leader. Sampai akhirnya sekarang ini mungkin sudah lebih dari 50 kali dicetak ulang gitu. Kira-kira begitu, Asma. Nah, itulah awalnya gitu. Kemudian saya dapat kesempatan menulis di Harian Republika. Saya menjadi penulis kolom setiap 2 minggu sekali, selalu tulisan saya muncul di Republika itu. Kemudian selama 3 tahun, akhirnya saya sudah punya tulisan cukup banyak gitu dari Republika. Itu kan bentuknya kan artikel-artikel pendek ya. Saya kumpulkan, kemudian saya bikin buku lagi gitu. Bikin buku kedua saya. Buku kedua judulnya Life is Beautiful. Itu saya ambil dari judul sebuah film yang waktu itu sangat terkenal. Oh, itu keren banget itu. Keren banget kan ya. Itu film Itali itu. Betul. Judulnya La Vita è Bella gitu. Itu bahasa Italinya, bahasa Inggrisnya Life is Beautiful. Nah, saya bikin buku itu lagi. Bestseller lagi gitu. Jadi udah punya 2 buku bestseller tuh. Nah, itu semakin membuat saya akhirnya sampai pada kondisi ketagihan gitu. Bikin nulis terus gitu. Seperti itu, Asma. Awalnya seperti itu. Mas, berarti dari awal kan memang sudah membidik non-fiksi ya, gitu. Nah, pertanyaan Asma nih, teman-teman yang menulis non-fiksi, nanti kita akan kupas lebih lanjut ya, dan teman-teman yang saat ini mengikuti melalui YouTube KBMF Official, boleh juga nanti bertanya ya, silakan drop saja pertanyaan di kolom komentar di live streaming ya. Mas, untuk penulis non-fiksi gitu, kayak Asma kan juga, Asma nulis non-fiksi gitu, tapi kan Asma nggak fokus ya pada, kalau pasti kan kelihatannya leadership and happiness gitu ya. Betul, berapa lama waktu yang diperlukan ketika Mas mulai mengirim ke media ya, sampai kemudian, gue mau fokus ke sini gitu, untuk bangun leadership sama happiness gitu? Saya tidak tahu persisnya ya berapa lama ya, tapi kan selain sebagai penulis juga saya berprofesi sebagai konsultan juga, sebagai motivator juga gitu. Nah, itu saya kan banyak mengajar di banyak perusahaan ya gitu ya, dipanggil ke banyak perusahaan. Tapi sebetulnya saya dipanggil ke banyak perusahaan itu setelah saya jadi penulis sih sebenarnya. Itu justru ya. Jadi gini, setelah saya jadi penulis. Gimana gitu loh Mas? Karena menurut Asma ini untuk memilih gitu ya, positioning menurut Asma ini ya, positioning yang tepat gitu loh. Sehingga kita ketika nulis non-fiksi itu udah tahu gitu, gue akan menulis non-fiksi buku-buku yang seperti ini gitu. Iya. Awalnya kan karena saya menulis untuk majalah SWA. Majalah SWA itu kan majalah bisnis ya. Nah, itu jadi saya nggak tahu gimana, tahu-tahu kok saya menulis tentang leadership gitu. Ya, kebetulan pada saat itu saya bekerja di sebuah perusahaan konsultan internasional itu di bidang leadership gitu. Jadi banyak menulis leadership gitu. Dan itu mengalir begitu saja gitu ya. Itu mengalir saja. Leadership di sini saya fokusnya leadership dalam bisnis ya, bukan leadership dalam politik ya. Leadership dalam bisnis. Bagaimana memimpin organisasi, memimpin tim, berkolaborasi dan sebagainya gitu. Nah, setelah saya membuat tulisan itu, kemudian saya sudah mulai dipanggil kan sebagai pembicara gitu. Tapi itu masih pembicara gratisan gitu ya, dipanggil ke toko buku ya. Jadi bicara di toko buku hari Sabtu, hari Minggu gitu-gitu ya, dan sebagainya. Sampai kemudian ada yang mulai tertarik mengundang saya ke perusahaan dan seterusnya sampai bisa jadi motivator sekarang ini gitu. Jadi itu perjalanan yang mengalir sih sebetulnya. Saya tidak pernah berniat misalnya mau fokus di topik apa gitu ya, enggak gitu. Nah, kemudian setelah leadership cukup banyak saya bahas, nggak tahu gimana gitu, tiba-tiba kok saya tertarik untuk membahas mengenai happiness gitu. Akhirnya saya belajar baca buku happiness, ikut berbagai workshop mengenai happiness di dalam maupun di luar negeri gitu ya. Sampai akhirnya saya jatuh cinta sama happiness tuh sejak tahun 2004 gitu ya. Jadi sudah 18 tahun nih saya jatuh cinta pada happiness. Dan itu juga sebetulnya sih waktu baca doa gitu ya kan, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar kan gitu ya. Tiba-tiba saya terpikir gitu, iya ya, yang dicari manusia itu kan happiness ya. Di dunia cari happiness,
wa fil akhirati happiness juga yang dicari kan begitu. Jadi ini kayaknya menarik nih gitu kalau saya bisa membahas happiness dari sudut pandang yang tidak banyak dilihat oleh kebanyakan orang gitu. Nah, itulah yang kemudian akhirnya mengubah sekarang ini tulisan saya mungkin 60% mengenai happiness, 40% mengenai leadership gitu. Jadi itu sesuatu yang tidak saya niatkan sejak awal sih, tapi mengalir aja begitu. Oke, Mas. Dan kemudian cerita dikit dong, Mas. Ini berarti kan ini nyambung nih dengan buku terbarunya nih, Love is the Answer gitu ya. Itu gimana sih idenya atau bedanya ini dengan buku-buku yang lain? Kemudian proses kreatifnya gitu ya. Apa tantangan nih untuk yang kan udah banyak misalnya bikin tentang happiness gitu kan ya. Kemudian tentang kehidupan gitu. Dan sekarang tentang cinta. Nah ini gimana, Mas? Terima kasih banyak, Asma. Jadi ini pertanyaan bagus sekali nih ya. Jadi kan buku saya selalu judulnya pakai bahasa Inggris tuh, Asma ya, karena kalau pakai bahasa Inggris tuh kayaknya lebih solid gitu dalam merangkai makna gitu ya. Jadi ada You Are a Leader, kemudian Life is Beautiful, kemudian Cherish Every Moment. Nah, Cherish Every Moment ini, nah ini nih buku yang mana ini? Nah, ini dia yang warna di bawah ya, Cherish Every Moment itu dari judul lagu tuh idenya. Jadi lagu zaman dulu, lagu jadul. Nah, yang nyambung berarti angkatannya ngerti deh. Ngerti deh. Tapi tetap berjiwa muda lah ya. Jadi Cherish Every Moment dari lagu itu, Cherish the Love We Have itu ya. Ayo udah nyanyi tuh ya Isa Alamsyah. Berarti satu angkatan dong kita ya. Sama Isa satu angkatan nih. Itu lagunya Cool and the Gang gitu ya, Cherish Every Moment ya. Kemudian buku saya lagi ada Seven Laws of Happiness, 7 rahasia hidup yang bahagia. Itu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu, Asma. Karena dibawa ke Frankfurt Book Fair di Jerman itu. Oke. Sebagai satu-satunya buku motivasi yang mewakili Indonesia gitu di Frankfurt Book Fair di Jerman. Kemudian ada lagi buku You Are Not Alone. Ini juga dari lagu juga nih. Jadi saya tuh terinspirasi kalau bikin judul buku tuh kalau nggak dari hadis, kalau nggak dari judul film gitu ya, kalau nggak dari judul lagu tuh kayak You Are Not Alone ini. Saya ambil lagu kesukaan saya nih, betul nih dari Bunga nih ya, Michael Jackson gitu ya. Karena waktu saya sekolah di London itu, saya merasa kesepian gitu. Tiba-tiba saya dengar lagunya Michael Jackson itu, langsung saya punya pemaknaan yang berbeda terhadap yang namanya kesepian itu gitu. Karena kesepian itu sesungguhnya adalah karena kita tidak merasa dekat dengan Allah gitu. Ya, ketika kita dekat dengan Allah tuh kita nggak akan pernah merasa kesepian. Gitu. Nah, ini muncul lagi judul namanya You Are Not Alone ya. Kemudian ada I Love Monday, itu juga dari lagu juga gitu ya, I Love Monday gitu ya. Jadi semua judul-judul buku saya itu pasti ada inspirasinya gitu, entah hadis, entah musik, entah lagu atau judul film gitu, seperti itu. Nah, khusus buku Lita ini kan kalau kita bicara happiness dalam Seven Laws of Happiness itu saya mengemukakan ada 7 rahasia hidup yang bahagia gitu. Nah, mulai dari passion ya, sabar, kemudian gratitude, bersyukur, kemudian simplicity, itu 3 yang berkaitan dengan diri sendiri. Kemudian ada 3 yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Itulah yang namanya love, giving, dan forgiving. Love, giving, dan forgiving. Cinta atau mengasihi, kemudian memberi, dan memaafkan gitu. Kemudian nanti yang terakhir tuh ditutup, pamungkasnya itu adalah yang namanya surrender itu. Nah, salah satu yang penting sesungguhnya dalam hubungan antar manusia itu kan adalah love. Nah, inilah yang saya angkat spesial khusus dalam satu buku itu. Buku saya yang terbaru yang namanya Love is the Answer atau Lita gitu. Karena saya melihat bahwa nomor 1 orang itu sering memiliki pemahaman yang salah mengenai cinta gitu. Seolah-olah yang namanya cinta itu hanya cinta-cintaan gitu. Artinya antara pria dan wanita. Ya, cinta itu selalu yang kaitan dengan asmara gitu ya. Kalau bahasa Yunani itu namanya eros gitu ya. Padahal sebetulnya yang namanya cinta itu kan luas sekali gitu. Ya, cinta itu kan dalam bahasa Yunani itu ada yang namanya agape atau cinta tanpa syarat. Itu kan juga sebuah cinta yang luar biasa gitu. Cinta dalam pengertian hubungan kita mengasihi sesama kan itu yang sebetulnya sangat penting sekali gitu. Dan saya melihat bahwa di Indonesia ini kita itu masih kekurangan cinta gitu loh, Asma. Itu yang membuat masyarakat kita ini
gampang membenci orang, gampang menghujat orang gitu ya. Ya, dan sebetulnya Kekurangan kita, tren sebetulnya. kayak sekarang bullying ini juga menurut Asma itu ya masalahnya Mas ya. Kenapa makin banyak bullying gitu, anak-anak yang kecil-kecil tapi udah sadisnya kayak gitu ya. Betul, betul, betul. Betul, betul. Jadi masyarakat kita ini menurut saya adalah masyarakat yang kekurangan cinta gitu. Nah, cinta yang seperti apa? Nah, ini yang kemudian saya jelaskan di dalam buku ini, Love is the Answer, bahwa cinta itu seperti hadis Nabi juga ya. Hadis Nabi-nya kan bagus sekali itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsih. Ya itu kan. Itu kan bagus sekali. Itu hadis yang luar biasa. Belum beriman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bahkan Allah saja mengatakan belum beriman sebelum mencintai gitu. Belum beriman sebelum mengasihi. Jadi iman kita itu sesungguhnya bukan hanya diukur dari apakah kita rajin sholat, ya kan, zakatnya rajin dan sebagainya, puasanya rajin, bukan hanya itu, tapi kamu mencintai sesama enggak? Kalau kamu belum mencintai sesama, sebetulnya kamu belum beriman, kata Tuhan seperti itu gitu. Jadi ini yang saya jelaskan nih, bahwa dalam buku ini bahwa cinta itu sesungguhnya adalah jawaban dari setiap masalah dalam hidup kita gitu. Itu Asma. Dan ini saya singkat dengan sangat bagus sekali gitu. Singkatannya LITA kan gitu kan, bagus sekali itu. LITA, Love is the Answer. Dan itu juga ada lagunya juga soalnya itu. Itu ada lagunya. Gitu. Mas, tapi by the way gini loh, maksudnya dengan ngelihat ya, kita jarang ya Mas, maksudnya kita kan paling ketemu ya hai-hai aja ya, baru kali ini kita bener-bener ngobrol gitu, dan aku cukup amazed bahwa Mas tuh pilihannya kenapa, maksudnya gini, kenapa Mas tuh bisa, sebetulnya kan landasannya sebetulnya apa ya, agama gitu kan ya. Betul, ya betul. Kan? Ini buku-buku religi ini sebetulnya gitu kan ya. Tapi kamu keren banget gitu, bisa menemukan kemasan gitu ya dari pikiran kita dan sebagainya gitu. Dan alih-alih misalnya menempatkan sebagai ustadz gitu ya, dengan pemahaman, dengan hafalan dan sebagainya, kamu milih seperti ini gitu Mas ya. Terus kalau dari segi pembaca nih Mas, siapa sih yang harus baca nih Love is the Answer ini? Terima kasih Asma ya. Jadi kalau judul bukunya bukan You Are a Leader, Mas Asma ya, kalau judul bukunya Kulukum Ro'in, jadi buku agama gitu. Makanya saya bikin judulnya You Are a Leader. Gitu ya. Jadi sehingga ada cita rasa yang berbeda gitu. Tapi sebetulnya bukan hanya agama Islam sih, Asma. Betul. Yang menarik ya, buku saya yang You Are Not Alone ini, You Are Not Alone ini kan kalau disingkat tuh YANA ya, YANA, You Are Not Alone ya. Yang warna ungu ini di toko buku Gramedia itu malah ditaruh di agama Kristen gitu. Oh gitu. Iya, jadi saya cari-cari kok nggak ada nih buku ini gitu. Saya tanya sama tokonya gitu. Ini ada di mana? Dicek di komputer ada di agama Kristen gitu. Jadi saking universalnya tuh buku ya. Betul ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita membawa sebuah ajaran yang universal, maka dia akan masuk ke berbagai kalangan gitu. Tinggal diganti saja nanti ya. Kalau orang Islam melihatnya dari ini di Al-Baqarah ada nih gitu ya. Kalau orang Kristen mungkin akan melihat ini di Lukas ada nih, di Matius ada nih gitu ya. Ajaran yang kurang lebih seperti itu gitu. Jadi ketika kita membawa tema-tema yang sangat kena dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, dan sebuah menyampaikan ide-ide yang universal, maka dia akan masuk ke siapapun gitu tanpa memperdulikan suku, bangsa, agama dan sebagainya gitu. Nah, pembaca buku-buku saya bukan hanya Lita ya, Asma. Pembaca buku-buku saya ini semua kalangan sih sebetulnya, semua kalangan gitu. Bahkan ada anak SMA yang mengirimkan email kepada saya, dia ternyata pembaca buku saya juga gitu. Anak-anak SMA gitu. Jadi ini bisa dibaca oleh semua kalangan gitu, tidak terbatas pada usia tertentu, Asma. Baik, Mas, kalau dirimu nih ya, ini udah sekian ya, dan udah terbukti sebagai penulis buku-buku motivasi ya, buku-buku non-fiksi yang bestseller gitu ya. Minta ilmunya dong nih buat teman-teman nih yang pengen nulis non-fiksi gitu. Ini kan sekarang kesempatan mereka berguru, bukan cuma dari penulis buku non-fiksi, tapi dari penulis buku non-fiksi bestseller gitu. Ya. Apa sih Mas yang harus tahapan-tahapan yang harus teman-teman lakukan gitu ya, mengukuhkan gagasan dan lain-lain supaya mereka bisa bikin buku non-fiksi yang mudah-mudahan juga bestseller kayak buku-bukunya Mas Arfan. Terima kasih banyak Asma. By the way, di sesi malam ini pesertanya cukup banyak ya, ada 158 ya.
Ya, sering-sering Mas mampir ke sini Mas, jadi guru kami. Dan untuk malam ini, karena buku saya ini baru terbit ya, saya juga ingin menghadiahkan nanti 3 buku untuk apa ya namanya, penanya 3 penanya terbaik. Boleh ya, 3 buku ya? Boleh. Nanti dari teman-teman yang nanya ya akan dipilih ya. Sheila silakan ya, atau Mas Arfan sendiri boleh milih 3 penanya terbaik. Nanti akan mendapatkan buku yang terbaru ya Mas ya. Buku terbaru Lita ya. Wow, ya. Oke, mantap ya, semangat ya. Silakan yang mau resen sudah boleh ya. Boleh. Mau bertanya boleh. Karena nanti ada rezeki juga nih yang resen setuju ya. Oke Mas, gimana Mas kalau pengen jadi penulis buku bestseller nih, non fiksi? Gimana ya? Saya juga nggak pernah berpikir sih jadi penulis bestseller gitu. Kalau tahapannya Mas Arfan ketika menulis buku non fiksi itu biasanya apa saja yang Mas lakukan gitu? Pertamanya gimana, ininya gimana gitu? Buat kerangka nggak? Saya itu setiap kemana-mana itu selalu bawa buku kecil gitu. Saya bawa buku kecil dan saya selalu mencatat ide apapun yang ada di kepala saya gitu. Bahkan sekarang setelah punya HP pun, bagi saya lebih senang itu nulis, Asma. Saya lebih senang itu nulis, karena ketika kita menulis itu, saya merasa ada energi yang mengalir ke tangan saya dan menggerakkan sesuatu gitu, ketimbang saya ngetik-ngetik di HP gitu ya. Jadi saya kemana-mana itu pasti bawa buku kecil, pasti gitu. Ada ide apapun, selalu saya tulis. Karena ide itu mahal sekali harganya. Betul. Bahkan ketika saya ada ide, telepon bunyi. Saya menjawab telepon kan, begitu telepon selesai bunyi, kemudian selesai, tadi mau nulis apa ya? Udah bingung lagi gitu. Jadi itu mahal sekali gitu. Bahkan kadang-kadang sekarang saya telepon bunyi pun saya ketika ada ide, saya biarkan itu bunyi sampai selesai, saya yang penting menulis ide dulu. Karena nanti kalau menulis ide, saya ini mahal sekali. Kalau telepon nanti saya tinggal telepon balik kan gampang gitu. Iya, ya, betul. Saya kemana-mana itu selalu membawa buku atau minimal kertas gitu. Sehingga nanti ketika saya dapat ide, saya selalu tulis. Nanti idenya sudah banyak, itu bisa menjadi sebuah tulisan dan sebagainya gitu. Itu salah satu langkah paling awal sih sesungguhnya adalah mengumpulkan ide gitu. Dan sesungguhnya ide itu ada banyak sekali sih. Yang penting kita mengasah kepekaan aja gitu. Artinya kita jalan keluar rumah aja gitu, baru sampai berapa meter dari rumah aja sebetulnya udah ada ide tuh. Tinggal masalahnya adalah masalah kemampuan melihat gitu. Kadang-kadang kita tidak punya kemampuan melihat. Jadi ada banyak sekali fenomena yang berlalu lalang di depan kita, tapi karena kita nggak punya kemampuan melihat, itu hilang aja gitu. Mas, tapi itu sama banget sama Asma loh, Mas. Sama banget sama Asma. Sama ya gitu ya? Iya, di salah satu gitu juga. Di YouTube Asma Nadia Asma pernah bilang gitu bahwa derasnya ide itu sebetulnya berbanding lurus dengan banyaknya kepedulian kita gitu terhadap banyak hal gitu. Cuma bedanya gue main di fiksi gitu ya, Mas main di non fiksi, tapi agree banget gitu itu. Setuju sekali itu. Apa tadi? Derasnya apa tadi? Derasnya ide berbanding lurus dengan besarnya kepedulian kita. Besarnya kepedulian, setuju sekali. Jadi kepedulian, ketika kita peduli itu kita jadi peka gitu. Betul. Peka gitu. Bukan pekak ya, beda. Peka gitu. Kita jadi peka gitu ngelihat sesuatu gitu ya. Langsung sesuatu yang bagi banyak orang itu fenomena yang biasa-biasa aja, bagi kita tuh jadi tulisan gitu. Contoh misalnya gini, saya lagi di food court gitu misalnya ya, saya lagi di food court gitu ya, menunggu sama keluarga, nunggu makanan gitu ya, tapi tempat duduk kan penuh gitu kan. Dan tidak ada orang yang peduli gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang sebetulnya dia belum selesai makan gitu, kemudian dia buru-buru menghabiskan makanannya untuk mempersilahkan saya duduk gitu. Ya. Itu mungkin sesuatu yang biasa, tapi bagi saya itu, oh ini luar biasa ini orang ini punya kepedulian nih. Jadi tulisan itu. Jadi salah satu tulisan di dalam buku Love is the Answer ini adalah cerita mengenai itu, seorang ibu, kebetulan saya ketemunya di Hong Kong gitu. Saya ketemu di Hong Kong seorang ibu yang ketika saya ada di food court mau makan gitu ya, dia buru-buru menghabiskan makanannya, kemudian mempersilahkan saya dan keluarga untuk duduk di situ. Gitu ya. Jadi saya bilang, oh ini luar biasa nih. Jadi sebuah tulisan gitu. Jadi saya kira benar sekali yang Asma bilang tadi ya. Ide itu berbanding lurus dengan kepekaan, dengan kepedulian gitu. Setuju sekali. Memang itu yang terjadi pada diri saya. Baik ya, Mas. Kalau Asma tuh pernah ngalamin waktu di Kanada, aku merasa bahwa Vancouver itu, Kanada itu memang tempatnya, kan katanya memang orang-orangnya baik ya, Mas.
Ya. Jadi kalau ada orang yang ditemukan amnesia, tapi orangnya baik banget, itu orang udah pada curiga tuh, kayaknya ini orang Kanada gitu. Saya pernah kita lagi di tempat umum ya, tempat food hall gitu ya, gitu, dan ada tulisan untuk anjuran sharing tables. Gitu. Ya. Kenapa nggak sharing tables and then you Ya. make friends gitu? Buat saya itu Ya. something banget gitu ya. Oke, teman-teman. Oke, Mas, berarti kan ngumpulin apa? Jadi tulisan itu ya, udah ya. Kenapa, Jadi Mas? tulisan itu ya. Aku belum nih. Belum. Ya, jadi kan Mas kayak apa? Berarti ngumpulin nyatet ide ya, satu tuh nyatet Ya. ide gitu kan. Kemudian berarti mengasah kepedulian. Mengasah Gitu. kepedulian, ya Nah, benar. terus ketika kamu mulai nyusun buku kamu tuh apa? Apakah Mas bikin ngumpulin mind mapping dulu ya, atau misalnya bikin kerangka karangan dulu gitu ya, atau Mas sudah bikin kayak semacam summary ya, sinopsis dari ini nih kayak sekarang bukunya Love is the Answer gitu. Ya. Atau Mas misalnya langsung nulis aja pokoknya bab 1 ini gitu. Ya. Bisa dua-duanya sih, bisa dua-duanya ya. Tapi biasanya kayak saya pernah nulis sebuah buku ya yang judulnya tuh I Love Monday. I Love Monday itu adalah kumpulan tulisan saya di bisnis Indonesia. Jadi saya nulis di bisnis Indonesia selama 3 tahun berturut-turut. Tapi sejak awal nulis tuh saya udah kepikiran nanti ini bukunya nih pasti mengenai bagaimana caranya supaya setiap orang itu semangat dalam bekerja dan mencintai pekerjaan gitu. Dari awal. Jadi saya bikin ada 50 tulisan itu yang kaitannya semuanya sama itu terus, sehingga ketika udah selesai itu gampang bikin ininya, gampang bikin bukunya. Saya satukan aja menjadi sebuah buku gitu. Jadi udah ada benang merah gitu ya? Ada benang merah, tapi kadang-kadang sih saya itu juga menulis itu berdasarkan mood ya, Asma ya. Kalau nggak mood itu walaupun banyak waktu, nah ini nih yang suka nggak match gitu ya. Kalau lagi waktu banyak gitu ya, nggak mengisi pelatihan di banyak perusahaan gitu, waktu lagi lowong, ide nggak keluar gitu. Tapi ketika waktu lagi sibuk-sibuknya gitu, itu seringkali banyak sekali ide gitu. Jadi ini seringkali nggak match gitu. Nah, saya itu adalah orang yang nggak bisa diburu-buru gitu. Kalau udah misalnya saya ngirim tulisan ke majalah atau ke koran gitu, udah deadline nih. Udah deadline malah nggak akan bisa keluar itu. Saya butuh waktu yang agak santai. Bengongnya itu mencari paragraf pertama tuh bisa 2 jam sendiri gitu. Tapi begitu udah ketemu tuh lancar bener gitu. Dan udah nggak pakai kerangka-kerangka, itu udah mengalir aja udah. Itu. Jadi saya lebih tipe yang seperti itu gitu. Kalau pakai mind map malah bingung gitu. Berarti teman-teman enggak, karena kan Mas juga karena mungkin sistemnya kalau Mas kan banyak nulis di media gitu ya awalnya. Ya. Berarti teman-teman nih kalau pengen ngikutin jejaknya Mas Arfan Pradiansyah, Mas by the way itu nama asli Mas? Asli? Nama aslinya merupakan nama pena yang bagus. Oh gitu ya. Kenapa begitu? Ini aja gitu, maksudnya Arfan Pradiansyah, dan untuk kan nama itu ada tes ada kesan psikologi ya kalau menurut Asma gitu. Kayak misalnya kita kan nggak akan biasanya kita kalau Asma misalnya milih karakter yang baik gitu, Asma mungkin nggak akan pakai nama-nama yang terlalu modis gitu. Misalnya nama Siska, bukan berarti nama Siska nggak baik gitu kan, tapi misalnya dia gitu kan ya, Sri mungkin seperti itu gitu. Jadi ini nama Mas Arfan Pradiansyah. Kalau ibarat brand berarti misalnya warung bakmi Arfan Pradiansyah nggak masuk, ya kan? Masuk. Tapi kalau penulis buku motivasi gitu kan ya, Arfan Pradiansyah masuk. Oh, ini saya harus sampaikan ke ibu saya ini karena yang terima kasih itu. Ya Mas ya, berarti teman-teman yang pengen mengikuti jejaknya Mas Arfan Pradiansyah ya, teman-teman bisa dari sekarang ya, kenapa juga gitu kita nggak coba untuk menulis ke media. Ya, sekarang kita apalagi ada alternatif, ada media nggak cuma cetak tapi juga media online ya. Jadi silakan seperti itu. Kemudian coba deh pikirkan misalnya kayak Mas Arfan kan berarti passionnya memang ke masalah leadership sama masalah happiness ya. Life ya, kehidupan gitu. Nah, teman-teman tuh cari deh kira-kira passionnya apa gitu ya Mas ya. Yang kira-kira lo tuh tertarik hal-hal apa sih yang dalam hidup ini yang buat lo tuh matters gitu. Buat orang lain mungkin nggak matters, buat lo tuh matters gitu kan. Nah, mungkin coba fokus ke sana berarti ya Mas ya. Coba menghujani banyak media gitu ya, kirim. Nah, kemudian kalau ada benang merahnya tinggal kumpulin deh gitu kayak Mas Arfan. Gitu kan Mas? Kalau media juga ada kelemahannya juga sih. Nah, gimana? Kelemahannya adalah kita jadi tergantung pada penerimaan orang lain. Oke, betul. Ya kan, seperti yang saya alamin kan, begitu ditolak down, ya kan gitu ya. Jadi ada pasang surutnya gitu. Itu
aspek sisi negatifnya seperti itu gitu ya. Salah satu alternatif adalah menulis di blog kan sebetulnya kan. Atau sekarang Mas salah satu alternatifnya lagi Mas Cengeng ini Asma bagian promo ya, menulis di aplikasi seperti KBM App gitu ya Mas. Bisa ya. bisa dan berharap banget loh Mas Arfan Pradiansyah, nanti insya Allah teman-teman di sini Sheila, nanti ada Mas Bahrul ya, biasanya nih para guru kita nih udah diamankan namanya nih. Gitu. Jadi kalau nanti Mas Arfan pengen nulis di aplikasi KBM App ya, bisa nanti kita bantu ya, misalnya naskah-naskah yang saya kira yang terserak dan mungkin belum dibukukan juga pasti banyak gitu ya. Nah banyak, itu bisa tuh Mas gitu, diinikan gitu. Nanti biar dibantu sama teman-teman, udah sama Mas Bahrul tuh bisa tanya-tanya gitu ya. Jadi kalau itu kan sudah pasti dimuat kan itu kan? Itu iya, karena kita ngupload sendiri, gitu kan. Ya, betul, tinggal nanti betul, kita ngasih link gitu kan. Kemudian kalau di aplikasi KBM App nih Mas, ini subhanallah sih Mas, semenjak pandemi itu aplikasi KBM App ini satu-satunya aplikasi kepenulisan yang kalau menurut aku halal gitu. Halal dalam arti karena memang 100% buatan anak negeri gitu ya. Jadi bukan Cina, bukan apa segala macam. Kemudian yang kedua aman. Jadi memang orang-orang baik yang ada di dalamnya. Jadi tulisan kita nggak mungkin di copy paste, diganti nama lain atau tiba-tiba di-translate ke luar negeri ya, ditaruh ke aplikasi kepenulisan luar negeri gitu ya, nggak mungkin seperti itu, nggak mungkin. Dan yang ketiga, ini selalu on time Mas, pembagian bagi hasilnya selalu on time ya, jadi selalu tanpa kita tagih, karena biasanya kalau Mas daftar itu langsung udah ditanya nomor rekening. Jadi selalu on time gitu. Dan teman-teman yang ini Mas, itu ada yang penghasilannya lebih gede loh dari teman-teman yang punya buku cetak. Jadi ada yang 60 juta Mas per bulan. Oh bisa begitu ya? Bisa boleh juga begitu. nih. Bisa begitu. Gitu. Jadi Mas, Asma juga masih berjuang di sini. Satu hal Asma, yang ingin saya bilang adalah kalau kita membayangkan saya ingin nulis buku katakanlah tentang love atau tentang happiness dan sebagainya, akan terlalu berat nanti dalam pikiran kita gitu. Mau mulai dari mana nih? Akhirnya nanti nggak jadi. Oh betul. Sehingga salah satu cara untuk membuat buku non-fiksi adalah dengan membuat tulisan-tulisan dulu. Tulisan-tulisan yang dari awal kita sudah bicara satu tema lah gitu. Tentang cinta atau tentang kebahagiaan, tentang bersyukur, tentang leadership atau tentang apapun gitu. Tapi ini kan bedanya dengan novel ya. Kalau novel kan harus urutan kan, benar nggak begitu? Betul. Iya kan menulisnya juga kan mesti dari halaman 1 sampai halaman terakhir kan gitu, urutan kan? Betul Mas. Meskipun aku lagi mencoba, cuma baru 7 bab, ini membuat novel yang seperti cerpen. Jadi kalau dibaca terpisah bisa. Ya. Tapi ketika digabungkan itu membentuk satu ada benang merahnya gitu. Tapi umumnya iya harus berurutan. Betul. Iya karena saya melihat juga gitu, saya mempelajari perilaku orang juga ya. Perilaku orang itu kalau membaca novel urutan pasti, karena kalau nggak urutan kan dia mengalami masalah, nggak ngerti jalan ceritanya. Tapi kalau buku non fiksi itu yang saya pelajari ya, yang dari beberapa teman dan sebagainya, saya lihat bacanya itu suka lompat-lompat kan, jadi halaman depan nanti ke tengah, sesuai dengan moodnya aja dia mau baca tulisan yang mengenai apa gitu. Jadi itulah sebabnya saya menulis dalam bentuk artikel-artikel pendek itu. Oke, Mas, tapi by the way tadi Mas sempat nyinggung ya. Ini saya pertanyaan terakhir dari Asma ya, sebelum teman-teman nanti yang mau nanya, banyak yang pengen dapat buku nih, ketahuan nih modusnya. Mas, tadi kan Mas bilang ya bahwa setelah dirimu mengirimkan tulisan-tulisan itu, kemudian kamu kumpulkan yang temanya sama gitu kan. Tapi kan kamu bilang kamu di repacking lagi gitu, dikemas ulang lagi ya. What did you do gitu? Apa yang exactly kamu lakukan gitu loh Mas? Ya misalnya saya menulis waktu saya nulis di Republika itu kan zamannya Gus Dur tuh. Jadi ada beberapa kali saya mengatakan misalnya Presiden Gus Dur begini gitu kan. Nah tetapi kan ini artikel ini kemudian saya terbitkan di tahun 2020 misalnya. Kan sudah beda kan, kalau saya masih menulis Gus Dur mengatakan begini, orang menganggap oh ini udah lama nih gitu kan. Nah saya ubah itu. Jadi bukan Gus Dur lagi yang bicara, tapi mungkin orang lain gitu. Oke, ya biar lebih timeless ya Mas ya. Oke, ya itu benar Mas. Dan kalau Asma tuh versi novel nih Mas,
kita banyak samanya Mas. Versi novelnya kayak misalnya nih buku Asma yang ini nih, Jodan Kas ya, Pergi Cinta Datang Cinta, itu kan Asma terbitkan dulu tahun 2005, diterbitkan sama Gramedia Pustaka Utama. Judulnya dulu 101 Dating kan. Nah, pas sekarang Asma terbitkan ulang gitu, atau novel-novel ada Bidadari Berbisik, itu Asma ubah ini sih, jadi moda transportasinya, ya zaman gadgetnya gitu kan. Itu Pager kalau sekarang ditulis kayak gitu kan aneh gitu ya. Jadi betul. Jadi kayak gitu ya. Kemudian juga budayanya ya, budayanya. Jadi benar banget tadi Mas Arfan. Jadi gitu ya teman-teman. Saya selalu percaya bahwa tulisan itu nggak ada basinya gitu ya. Bukan kue basah yang besok udah nggak bisa dijual lagi. Jadi jangan pernah buang tulisan teman-teman ya. Dan tadi belajar dari kayak Mas Arfan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya tulisan kemudian dikumpulkan ya, jangan langsung udah kirim ke penerbit, tapi coba kita bisa apakan ya Mas, kita berikan sentuhan supaya jadinya timeless gitu, nggak terbatas waktu dan nggak terkesan lama. Itu benar banget tuh Mas Arfan. Penting sekali itu penting sekali gitu. Oke ya, oke Mas. Jadi kita Sheila, kita mau ketanya jawab nih teman-teman. Coba kita lihat ya. Oke, ini saya mau siapa ya? Saya mau, ini banyak namanya ya. Silvina Febriani, silakan sayang. Satu pertanyaan aja, kemudian sebutkan dari kota mana ya, biar Mas Arfan tahu nih, biasanya teman-teman dari berbagai daerah. Silakan sayang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, manggilnya apa nih Pak ya? Apa aja. Kalau Korea sih panggilnya Opa. Oh. Enggak, bercanda Asma. Ayo, silakan. Pertanyaannya apa saya? Izin Bunda mau tanya. Kamu dari daerah mana? Oh iya, dari Tangerang. Oh dari Tangerang. Oke, masih tetangga lah ya. Pertanyaannya apa saya? Ini, Bun, sebenarnya saya baru banget kayak suka sama dunia kepenulisan karena memang sering baca di beberapa platform kepenulisan gitu. Jadi sebenarnya bacanya udah suka dari lama, tapi baru muncul ide kayak pengen nulis nih baru sekarang gitu. Oke, pertanyaannya apa saya? Sebenarnya lebih ke ini sih Bunda, Pak, nanyanya ke Pak Arfan apa ke Bunda ya? Arfan lah, kalau ke saya udah sering. Oh ya, oke. Oke Pak, pernah nggak sih dari awal-awal mulai kirim tulisan ke penerbit atau mulai nulis lah, pernah nggak ada rasa nggak percaya diri sama gaya tulisan kita gitu? Karena jujur Bun, sekarang karena udah mulai nulis sedikit-sedikit, tapi kok gini ya bergaya bahasanya nggak pede gitu. Oke, ya terima kasih ya. Silakan Mas Arfan langsung dijawab. Terima kasih banyak Silvina. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jawaban saya bukan hanya pernah, sering. Sering banget. Itu ketika saya nulis kan itu lagi pede-pedenya, kemudian dikirim balik, mendapat penolakan, itu yang paling apa ya? Yang kurang menyenangkan lah gitu. Ketika mendapat penolakan tuh akhirnya penolakan sekali kita masih bisa bilang oh ya nanti kita coba lagi. Tapi kalau udah berkali-kali ditolak, akhirnya rasa percaya diri akan menurun tuh. Tapi kamu dirimu 8 tahun ditolak, terus kenapa tetap menulis? Ya itu, jadi ketika saya patah hati gitu ya, mungkin bisa 3 bulan tuh nggak nulis tuh. Tapi kan kemudian muncul unek-unek lagi gitu. Gimana nih ya caranya saya menyalurkan unek-unek ini, gimana nih caranya gitu. Nggak ketemu cara lain kecuali menulis gitu. Terus biar pede gimana Mas? Tadi pertanyaan Adinda kita tuh. Biar pede. Biar pede ya pede aja. Bismillah aja gitu ya. Bismillah aja gitu, iya. Maksudnya gini ya, kita itu harus yakin bahwa kita punya kemampuan gitu. Punya sesuatu yang berbeda gitu aja. Dan memang setiap orang itu sebetulnya punya sesuatu yang berbeda loh. Setiap orang itu diciptakan Tuhan itu unik loh. Tidak ada satu orang pun yang sama kan? Benar nggak? Betul. Tidak ada satu orang pun yang di dunia ini yang sama gitu. Karena itu saya bisa mengatakan setiap orang itu fitrahnya unik. Nah, kalau kita memunculkan keunikan kita, maka kita pasti akan laku di mana-mana karena kita berbeda gitu. Oke. Mas, gue kayak ketemu kembaran loh Mas, serius Mas.
Karena menurut Asma salah satu cara menjadi penulis yang berbeda adalah setia dengan dirimu. Karena setiap kita unik gitu kan. Setiap kita unik gitu, iya. Kalau kita mau meniru orang lain, ya kita akan bersaing sama orang itu dan kita akan kalah sama orang itu. Karena orang itu menulis dirinya gitu. Jadi daripada kita bersaing sama orang, mendingan kita temukan keunikan kita apa, dan pasti ada kok keunikan kita, sesuatu yang kita miliki yang nggak dimiliki sama orang lain. Pasti ada, pasti ada. Itu yang membuat kita pede karena kita unik. Tinggal dicari ya Mas ya. Ya. Oke ya. Tapi kalau sudah punya perasaan pingin nulis saja ya, itu tidak mungkin kita menginginkan sesuatu kalau kita tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk mewujudkan itu. Nggak mungkin. Saya tidak pernah punya keinginan jadi petinju gitu. Nggak pernah. Saya tidak pernah punya keinginan jadi pemain sepak bola, walaupun pemain sepak bola itu dibayar mahal gitu. Nggak pernah. Kenapa? Itu sebuah tanda bahwa saya tidak berbakat menjadi petinju, tidak berbakat menjadi pemain sepak bola, nggak berbakat menjadi penari, misalnya gitu ya. Karena saya tidak mempunyai keinginan. Nah, tapi saya punya keinginan untuk menjadi penulis. Berarti sesungguhnya keinginan itu merupakan sebuah tanda gitu, sebuah tanda dari Allah. Istilahnya itu adalah ayat ya, sebuah ayat dari Allah, ayat kauniyah ya, ayat kauniyah dari Allah bahwa kamu punya kemampuan menulis. Karena tidak mungkin kita punya keinginan tanpa disertai kemampuan untuk mewujudkannya. Oke, ya berarti masih bisa dijajaki, tanda-tanda untuk dijajaki dan diasah ya. Oke, Mas, kita ke penanya kedua ya Mas ya. Ini silakan Lutfia ya. Lutfia nih dari Lubuk Linggau ya. Pinter nih, langsung dia kasih kurung Lubuk Linggau ya biar ditanya. Iya. Biar dilihat keunikannya kan? Keunikannya ya. Satu pertanyaan ya saya. Jangan-jangan Lubuk Linggau tapi dari Jakarta, lagi di Jakarta nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Silakan saya. Kenal Bunda. Ya, jadi di KBM ini saya juga termasuk baru. Mungkin di tahun ini baru mengenal KBM. Yang ingin saya tanyakan itu kadang-kala kan penulis itu punya profesi lain gitu kan? Iya, kadang-kala kita itu sulit dalam membagi waktu. Jadi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara memanajemen waktu kita sebagai penulis yang tidak hanya berprofesi sebagai penulis saja gitu kan. Nah, karena jika tidak mengatur waktu, kadang-kala pikiran tuh sering loncat-loncat. Ya, seringkali lompat-lompat gitu. Ya, jadi kalau memikirkan yang ini, tiba-tiba muncul lagi pemikiran yang lain gitu. Boleh saya tahu, ya, kebetulan Bunda Lutfia pekerjaannya apa? Lutfia pekerjaannya apa sih? Sebagai guru. Oh, sebagai guru. Oke, siap. Iya. Ya, terima kasih Lutfia. Terima kasih banyak. Ya, ini. Silakan, Mas. Terima kasih ya, Lutfia. Kenapa saya bertanya profesinya apa, pekerjaannya apa? Itu ada alasannya gitu. Karena saya ingin melihat apakah pekerjaan Lutfia itu jauh nggak dengan dunia tulis-menulis. Dunia tulis-menulis gitu. Seperti saya ya misalnya, saya sebagai penulis, kemudian saya menjadi motivator. Itu sangat dekat gitu. Dan profesi itu bisa saling menunjang gitu. Jadi profesi dari menulis, saya bisa menerbitkan buku, kemudian saya baru sadar gitu ya bahwa ternyata menerbitkan buku itu bisa menjadi sebuah sarana untuk branding gitu ya, dan itu memperkuat positioning saya sebagai motivator. Karena ada juga loh Asma, motivator yang bukan penulis. Itu di mata klien berbeda gitu. Motivator yang penulis dengan motivator yang bukan penulis itu berbeda gitu. Jadi ternyata oh ya dulu saya tuh menulis cuman menyalurkan unek-unek aja. Ternyata saya baru sadar bahwa menulis itu sebenarnya bisa menjadi sarana branding gitu yang sangat berharga. Nah, profesi kita itu juga bisa saling memperkuat seperti itu gitu. Ya, jadi dengan adanya menulis, kemudian nilai saya sebagai motivator juga menjadi meningkat gitu. Dan ketika nilai saya sebagai motivator menjadi meningkat, saya juga mempunyai banyak sekali ide-ide untuk menulis. Gitu. Jadi ini semakin banyak klien yang saya layani, semakin banyak orang yang saya jumpai, semakin banyak juga bahan tulisan saya. Jadi ini saling menunjang gitu. Nah, kalau Lutfia ini adalah guru, ini bagus sekali gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang
bukan sesuatu yang bersaing gitu, mau jadi penulis atau mau jadi guru. No, kamu bisa jadi guru dan penulis sekaligus gitu. Dan kalau seorang guru yang jadi penulis itu nanti bisa jadi guru yang dikenal oleh banyak orang gitu. Jadi saya saja pernah tuh ketemu sama seorang guru yang yang ada dalam bukunya Andrea Hirata itu ya, buku apa namanya itu Laskar Pelangi ya. Itu kan ada dia menyebut nama seorang guru ya. Saya lupa Ibu Maimunah apa siapa itu. Itu kan guru yang sangat terkenal tuh. Dan saya pernah itu ketemu dia di sebuah acara tuh saya langsung Bu foto yuk gitu ya karena ini guru yang sangat hebat gitu menurut saya yang ada di dalam bukunya Andrea Hirata itu Laskar Pelangi. Apalagi kalau guru itu yang menulis. Oh, Ibu Muslimah benar ya. Ini ada Putri Melati nih. Ibu Muslimah betul ya itu. Apalagi ini guru yang disebut oleh Andrea Hirata dalam bukunya Laskar Pelangi. Apalagi kalau Lutfiah yang menjadi guru dan penulis sekaligus. Itu nanti akan jadi guru yang luar biasa itu. Dan itu akan memberikan inspirasi kepada anak didik Lutfiah dan juga murid-murid yang lain untuk menulis gitu. Jadi ini bukan bersaing, ini malah saling menguatkan ini menurut saya. Oke ya, mudah-mudahan semangat ya Lutfiah ya. Aduh jawabannya udah dapat motivasi ini ya. Karena yang jawabnya bukan sekedar tentang menulis, tapi juga yang menjawab motivator. Ini pasti sesuatu banget ya. Betul ya. Kita lanjut ya Mas, nggak apa-apa ya Mas? Silakan. Berikutnya mungkin Mbak Atun Nugroho, silakan. Sebutkan dari kota mana ya. Ini antusias penanyanya ini luar biasa nih, banyak banget nih. Yang kayaknya pengen mendapatkan tambahan motivasi dari Mas Arfan. Silakan sayang. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Dari kota mana, Bu? Malam. Dari Jakarta. Oke. Nah. Malam, Bu. Pertanyaannya apa, Bu? Gini, saya tuh kan kalau saya tuh memang suka menulis dari kecil ya, dari SMP lah gitu. Kebetulan memang guru bahasa Indonesia kan waktu itu di situ. Bahasa Indonesia itu kan dulu ada apa sih kalau bahasa Jawanya itu kesusastraan apa sih namanya? Yang sastra lah gitu sastra. Ya. Nah, itu kan udah semua sastra sampai bikin puisi, bikin apa sampai bikin skenario drama segala itu diajarin gitu. Nah, saya seneng sekali itu kebetulan terus. Dan itu tidak hanya teori, langsung bikin gitu loh. Langsung dibikin grup langsung bikin skenario drama. Terus langsung dimunculin ya di kelas itu gitu kan. Nah, pertanyaannya apa, Bu? Nah itu saya itu sekarang kan lagi nulis fiksi. Itu cuman apa sih ya, saya kan baru ikut lah namanya ini sehingga baru tahu ada teori yang segala macam itu yang membuat saya bingung. Padahal sebelum saya tahu itu hanya dengan pengetahuan saya yang waktu sekolah dulu dan kebetulan setelah saya pensiun tuh saya ikutan bikin skenario. Cuman skenarionya itu yang mak lampir CS itu lumayan juga sih, beberapa skenario saya langsung tayang gitu. Nah jadi saya tuh nggak pede banget loh kalau nulis tentang cinta gitu. Nah saya itu nulis sebelum punya teori ini, saya menulis begitu saja. Itu saya tuh lebih suka ke cerita misteri gitu loh. Ternyata kok nggak ada peminat gitu ya. Iya, padahal menurut saya ya namanya misteri kan saya bisa ngarang gitu ya, walaupun ngarang tapi saya kan tetap berpegang pada yang ada maksudnya ada yang mengalami gitu loh. Ya. Jadi walaupun itu misteri yang nggak masuk akal, tapi ada yang mengalami gitu loh. Nah itu saya tulis itu. Nah ya ternyata gitu. Jadi kalau saya kasih ke ini, maksudnya tuh bukan ininya gitu loh, nggak inilah gitu. Nggak bukan selera gitu, selalu bukan selera.
Padahal seharusnya kan maksud saya itu mbok baca, jadi nanti kan tahu gitu loh apa sih yang saya tulis gitu. Padahal sebetulnya saya nggak nulis ngawur-ngawur yang saya tanyakan gitu Mbak. Iya, siap Bu. Kalau gitu kita persilakan Mas Arfan. Ya. Jadi begini, jadi Bu Atun ini, jadi Bu Atun ini menurut saya orang hebat ini ya, sampai bisa bikin skenario dan sebagainya gitu, skenario film dan sebagainya, ini luar biasa gitu. Tetapi kemudian Ibu Atun ini ketika dia membandingkan dirinya, nah ini kita kan sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, Bu Atun ini membandingkan dirinya dengan teori-teori yang canggih-canggih itu gitu. Akhirnya jadi merasa apa ya? Merasa kecil gitu. Oh, saya nggak tahu apa-apa nih gitu. Jadi sebetulnya Bu Atun ini sudah tahu banyak dan sudah punya bakat alamiah yang luar biasa gitu. Jadi ini pemberian Tuhan yang luar biasa gitu. Menurut saya Ibu tidak membutuhkan teori-teori itu. Ibu tidak membutuhkan. Ada orang yang butuh teori itu ada, tapi Ibu Atun tidak membutuhkan teori apapun. Ibu adalah seorang penulis yang hebat, yang harus terus mengasah kemampuan Ibu, harus terus menulis, mulai dari fiksi, skenario, dan sebagainya, tanpa harus terpengaruh oleh teori-teori yang hebat-hebat itu. Karena Ibu sudah hebat. Karena ketika membandingkan kemudian jadi merasa, kok saya kecil ya gitu. Nah, ini jadi salah gitu. Sebetulnya Ibu sudah hebat gitu. Ibu sudah hebat gitu. Jadi teruskan saja Bu, jangan hiraukan teori-teori, Ibu sudah hebat gitu. Itu Asma. Baik, sepertinya Bunda ada kendala nih, Pak. Mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Ya. Ya, dari Kak Aini Saman, silakan Kak. Assalamualaikum Pak Arfan. Waalaikumsalam. Makasih ya kesempatan. Aduh seneng banget. Jadi gini. Langsung ke ini aja ya pertanyaannya. Ya. Saya itu kan lagi mencoba untuk 2018 itu saya pernah menulis buku, tapi bukunya itu tentang cerpen sih. Cerpennya itu cerpen cerita saya pribadi ya, dalam pokoknya cerita saya pribadi lah gitu kan. Tapi itu dikumpulin dengan teman-teman gitu. Nah, kayak tadi yang Bapak bilang recycle kan. Nah, saya mencoba untuk recycle. Nah, kemarin saya kebenaran dengan Mbak Tisa, sutradara wedding proposal ya kalau nggak salah, saya chat beliau, saya bilang, Pak, aku punya cerita ini, coba aja Mbak ini, kamu ininya gitu ya. Iya, yang jadi saya pertanyaan untuk Bapak itu, jujur ya, untuk sekarang ini antara percaya diri atau belum itu masih ngambang gitu ya Pak ya. Apa ya, saya sih pengennya jujur gimana caranya untuk apa sih kosakata, terus mungkin untuk yang tadi Bu Asma Bunda Asma bilang apa ya, kita harus menyamakan teknologi yang sekarang ya Pak ya. Itu kan sedangkan saya kan masanya masa lalu ya gitu ya. Itu susah di situnya gitu. Itu gimana ya Pak gitu. Itu aja sih Pak. Iya. Baik. Banget. Ya. Terima kasih Mbak. Silakan Mas Arfan. Terima kasih Mbak Aini ya. Kalau menurut saya itu kuncinya adalah di banyak membaca sih sebetulnya ya. Jadi kalau Mbak Aini kan bikin cerpen ya, mungkin bisa baca buku-bukunya Asma ya. Itu akan semakin banyak buku yang kita baca, nanti perbendaharaan kata maupun konteks kekinian dan sebagainya itu akan terupdate dengan sendirinya gitu. Jadi banyak-banyaklah membaca cerpen-cerpen orang lain lah. Saya kira begitu. Kuncinya itu. Banyak-banyaklah membaca cerpen-cerpen orang lain, nanti dengan sendirinya Anda akan terupdate dan itu akan menjadi kosakata Anda juga gitu. Jadi ketika kita meminjam kosakata orang lain, kemudian lama-lama itu akan menjadi milik kita gitu kosakata itu. Sekarang belum menjadi milik Anda sekarang. Sehingga Anda masih merasa khawatir, takut tidak up to date gitu ya. Tapi ketika Anda sudah memiliki kosakata itu, semuanya akan terlewati kok. Saya kira demikian Mbak ini.
Baik, Mas Arfan, ini kan waktunya tinggal 2 menit. Boleh nggak kita tambah waktu sedikit gitu, boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Kalau gitu 2 penanya lagi boleh ya Mas ya? Boleh, 3 juga boleh. Boleh, iya. Sheila boleh dicek ya apakah ada pertanyaan dari YouTube ya. Tapi sambil menunggu, silakan Mas Onet, ini belum ada laki-laki yang bertanya ya. Silakan, satu pertanyaan saja. Perwakilan gender juga perlu ya. Itu yang saya tunggu-tunggu dari Pak Tan. Yes, baik, terima silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Asma, saya pernah ya menulis non-fiksi, tapi pertanyaannya, apakah ketika kita menulis non-fiksi adalah sesuatu yang sesuai dengan profesi atau sesuatu yang kita jalani? Misalnya menulis tentang sepak bola, apakah kita harus menjadi pemain bola dulu, harus menulis tentang sepak bola? Menulis tentang masakan katakanlah, apakah kita harus menjadi chef dulu gitu Pak Arfan? Atau dari profesi-profesi tertentu? Karena kadang-kadang kan kalau saya menulis non-fiksi itu kan lebih kepada pendapat diri saya sendiri. Jadi sekarang ini sedang menyelesaikan sedang menyelesaikan satu tulisan yang temanya tentang attitude and behavior. Nah, itu kan pendapat saya sendiri dari apa yang saya alami, dari apa yang ini kan beda dengan fiksi ya. Kalau fiksi kita bisa mengalirkan atau mengarahkan kemana saja, itu bebas sesuai imajinasi kita. Nah, kalau ini kan mungkin ada pakem-pakemnya untuk non-fiksi ya. Non-fiksi, iya. Baik, mungkin terima Pak Asma, kasih. Pak Arfan, Very good question ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan Mas Arfan. Mas siapa tadi namanya? Onet. Mas Onet, terima kasih ya. Jadi Mas Onet, saya kira bagus sekali kalau kita menulis dari sudut pandang kita sendiri gitu. Ya, dan kalau Anda menulis dari sudut pandang Anda sendiri, Anda tidak akan salah gitu kan. Itulah sudut pandang Anda kan gitu. Jadi sudut pandang itu kan selalu benar gitu. Selalu benar paling tidak menurut Anda gitu. Dan kita tidak perlu Anda ingin menulis tentang sepak bola, angle-nya saja, bukan sebagai pemain sepak bola, tapi sebagai pengamat sepak bola atau sebagai orang yang suka mengamati orang bermain sepak bola. Itu kan jadi sebuah tulisan yang menarik gitu. Kalau Anda bisa memilih angle yang tepat gitu. Ingin bicara mengenai tadi misalnya makanan ya, misalnya kita lagi makan sesuatu yang kita suka gitu. Tulis saja itu apa itu. Kenapa Anda menyukai makanan itu? Pernah nggak Anda merasa bosan makanan itu? Misalnya, saya suka makan gado-gado. Oke, kenapa saya suka makan gado-gado? Pernah nggak karena terlalu sering makan gado-gado akhirnya bosan gitu? Kalau bosan, yang saya lakukan apa? Itu udah berkembang jadi sebuah tulisan yang luar biasa itu dari sudut pandang Anda. Tidak harus menunggu, saya harus jadi chef dulu ya. Itu sampai kapan? Itu nggak akan pernah terjadi itu. Apalagi kita bisa menulis banyak hal dengan dengan pengalaman kita saja, kita sebenarnya bisa menulis banyak sekali hal. Ya, mengenai sepak bola, karena Anda suka nonton sepak bola, mengenai makanan tertentu, karena Anda suka kuliner, gitu ya. Mengenai film tertentu, karena Anda suka nonton film, itu udah jadi bermacam-macam profesi sebetulnya. Tapi kita lihatnya dari sudut pandang kita sendiri sebagai orang yang mengalami itu, gitu. Dan itu akan sangat menarik, gitu. Baik, terima kasih Mas Arfan. Saya tadi sebetulnya cuma mau satu pertanyaan lagi Mas, tapi yang ini ada 2 pertanyaan. Yang satu bisa dijawab sangat singkat ya, dari YouTube. Yang pertama dari Ledira, bagaimana cara riset untuk non-fiksi? Kemudian yang kedua dari Cetra Aditya, siapa tokoh yang menginspirasi Pak Arfan? Oke, resep untuk non-fiksi ya? Iya, riset untuk non-fiksi. Sorry. Resep atau riset apa sih? Riset. Oh, riset. Kalau saya risetnya kepustakaan. Jadi saya ini di rumah ini punya banyak sekali buku. Itu buku saya ada lebih dari 5.000 buku di perpustakaan saya. Jadi saya adalah pembaca buku yang heavy gitu. Kemanapun saya pergi saya selalu bawa buku gitu. Walaupun misalnya kalau saya pergi ke dokter gitu ya, saya pergi ke dokter itu pasti ada orang yang nanya gitu. Mas, besok mau ujian ya gitu, selalu begitu. Besok mau ujian apa Mas gitu? Enggak kok, orang saya membaca buku itu adalah sebuah hobi gitu ya, sebuah hobi karena saya tahu manfaatnya. Jadi itulah riset saya adalah dengan membaca buku gitu. Tetapi membaca bukunya juga saya jadi lebih fokus kan, karena saya fokusnya cuma 2, leadership sama happiness. Jadi buku-buku yang saya baca itu saya nggak pernah baca buku yang lain.
kalau nggak leadership, happiness gitu. Jadi kita juga harus punya sebuah area of interest gitu. Kita tuh minatnya di mana gitu. Itu aja yang akan kita tekuni, itu aja. Dan nanti ketika kita membaca buku yang satu tema aja gitu, akhirnya Anda akan menjadi ahli di bidang itu. Itu dari untuk Ledira ya. Yang kedua apa tadi ya Asma ya pertanyaannya? Tokoh yang menginspirasi Mas Arfan. Tokoh banyak ya. Mulai dari Nabi Muhammad, ada Stephen Covey itu ya yang menulis buku Seven Habits of Highly Effective People. Ada banyak sih sebetulnya tokoh yang menginspirasi saya. Itu. Salah satunya itulah. Ada Nabi Muhammad, ada Stephen Covey, ada Buya Hamka juga. Iya. Terima kasih Mas Arfan ya. Buat teman-teman mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan ditampung ya, tapi yang belum diajukan ya jangan kecil hati ya. Insya Allah mudah-mudahan nih ya kita berdoa mudah-mudahan nanti Mas Arfan Pradiansyah bersedia untuk jadi guru kita juga ya dari kita ketemu lagi lah ya boleh. Senang saya ya, bisa ketemu teman-teman nih memberikan inspirasi pada banyak orang karena saya tuh selalu kepingin gitu. Saya tuh selalu punya keinginan gitu. Setiap orang yang ketemu saya itu punya tergerak untuk menjadi penulis non-fiksi gitu ya. Sampai saya pernah ngobrol-ngobrol sama mertua saya gitu. Ayah mertua saya sekarang sudah meninggal ya. Sambil ngobrol-ngobrol di ruang makan, tiba-tiba dia langsung ngomong gini, saya juga pingin tuh jadi seorang penulis gitu. Pingin nulis artikel kirim ke koran gitu. Wah itu, walaupun itu tidak sampai akhir hayatnya tidak kejadian ya. Tapi saya senang aja gitu ketemu orang yang ketika ketemu saya kemudian, saya pingin jadi penulis dong gitu. Ada sebuah kebanggaan aja gitu bisa menginspirasi orang gitu untuk jadi penulis gitu. Iya, Mas nanti ini Sheila tentukan pemenangnya atau Mas Arfan mau milih siapa yang akan mendapatkan 3 buku tadi? Saya pilihin ya. Nah gini, jadi Mas Darun boleh ditunjukkan nanti kepada kita. Ini buku saya yang terbaru ini Love is the Answer atau Lita. Sekarang ini lagi ada promonya gitu ya. Nah ini kalau teman-teman membeli di Tokopedia, teman-teman cari Tokopedia Arfan Pra ya. Tokopedia Arfan Pra, teman-teman sampai dengan tanggal 20 September ya. Jadi masih ada waktu 1 minggu lagi ini, teman-teman akan mendapatkan diskon 20%. Jadi buku saya itu harganya 99.000 Asma. Tapi kalau dalam masa pre-order ini bisa dapat diskon 20% sehingga hanya 80.000 saja itu untuk untuk membeli buku ini. Kemudian juga akan mendapatkan tanda tangan dari saya dan juga nanti akan mendapatkan webinar gratis nih Asma. Wah, mantap banget itu. Akan mendapatkan webinar gratis mengenai apa itu Love is the Answer itu apa itu yang dimaksud itu apa dan bagaimana caranya kita untuk bisa jadi pribadi yang selalu memiliki rasa belas kasih gitu kepada orang lain. Nah, itu silakan teman-teman bisa ke Tokopedia Arfan Pra ya, teman-teman ditunggu sampai dengan tanggal 20 September. Itu ya, teman-teman semua ya. Nah, tetapi nah ini dia, malam hari ini saya ingin berikan kepada 3 orang yang beruntung ya, teman-teman ya. Nah, ini yang pertama, coba saya lihat catatan saya ya. Saya ingin berikan ke Silvina tadi itu. Iya, selamat Silvina. Silvina nanti dikirim langsung ke alamat Anda, jadi tolong alamatnya nanti diberikan kepada timnya Mbak Asma. Nanti saya akan kirimkan langsung ke meja Anda gitu, langsung ke meja Anda. Kemudian juga saya ingin kirim ke siapa tadi Ibu Guru itu? Ibu Guru, bentar ya. Ibu Atun ya, Ibu Atun ya. Betul, Ibu Mas. Atun Nugroho. Nah, ini saya juga ingin kirimkan. Dan satu lagi, ini harus kesetaraan gender nggak ya ini? Enggak terserah Mas. Enggak ya. Soalnya tadi laki-lakinya cuma 1 sih ya. Jadi saya kirim satu lagi ini ke siapa ya? Mbak Aini. Mbak Aini. Mbak Aini, oke ya. Selamat kepada Ibu Atun, Mbak Aini, dan Silvina sudah mendapatkan 1 buku Love is the Answer. Dan buat teman-teman yang belum kebagian, manfaatkan banget ya. Itu lumayan banget selisih 20% ya. Untuk Love is the Answer.
Mas ya, sampai dengan tanggal 20 September, diskonnya 20%, silakan ke Tokopedia Arfan Pra ya Mas ya. Dan Betul. informasi untuk buku-buku atau teman-teman mungkin webinarnya Mas Arfan, teman-teman bisa cek di Instagram @arfanpradiansyah ya Mas ya. Betul, betul. Instagram @arfanpradiansyah. Betul sekali ya. Twitternya sama ya Mas? Twitternya, saya jarang pakai Twitter sih Asma, jadi ke Instagram aja. YouTube channel ya? Atau YouTube channel ya? YouTube channelnya Arfan Pradiansyah Official. Official, oke ya. Jadi teman-teman bisa terus silaturahim dan jangan lupa ya untuk pre-order ini masih sampai dengan tanggal 20 September ya. Dan ini kunci banget sih. Menurut saya bahagia itu kunci untuk kita bisa melakukan segala hal. Ya mudah-mudahan habis baca bukunya Mas Arfan, kita semua makin bahagia dan insya Allah makin produktif ya. Mas, pesan terakhir Mas buat teman-teman Mas sebelum kita tutup dengan foto bersama. Buat teman-teman yang pengen jadi penulis nih. Oke. Jadi teman-teman semua di forum ini menulis ya. Oke. Ini pesan terakhir kayak mau meninggal gitu, pesan terakhir. Ya, jadi teman-teman semua menulis itu akan membuat diri kita itu abadi. Nah, itu yang penting itu, karena manusia bisa berlalu ya dalam kehidupan ini, tetapi ketika Anda menuliskan sesuatu, ide Anda, pikiran Anda dalam sebuah buku, itu akan tetap abadi, sehingga kita bisa tetap menikmati hasilnya bahkan ketika kita meninggal dunia gitu. Bukan hanya meninggal dunia ya, ketika kita tidur pun, ketika kita tidur ada orang yang baca buku kita, oh itu pahala mengalir. Bahkan ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, tapi buku kita masih dibaca orang, masih dibicarakan orang, masih memberi inspirasi bagi banyak orang, itu sesungguhnya kita sudah hidup lebih lama dari usia kita. Jadi kan gini, kan di dalam hadis itu dibilang begini, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya banyak. Seburuk-buruknya manusia adalah orang yang umurnya panjang, kejahatannya banyak, gitu ya. Nah, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang umurnya panjang, kebaikannya banyak. Nah, tapi kan umur manusia kan terbatas, paling 80 tahun, 90 tahun sudah meninggal. Nah, kalau kita ingin hidup 1000 tahun dan masih bisa memberikan manfaat pada banyak orang, kuncinya satu, menulis. Itu aja. Iya, aduh kita aplaus banget ya. Terima kasih Mas Arfan Pradiansyah sudah menjadi guru kami ya. Ditunggu banget Mas tulisannya. Mudah-mudahan bisa ada di aplikasi KBM App. Jadi teman-teman yang pengen belajar ya, gimana sih caranya jadi penulis non-fiksi yang bestseller ya, langsung berguru langsung ya, bisa baca tulisan-tulisannya Mas Arfan Pradiansyah di aplikasi KBM App selain di buku-bukunya ya. Jangan lupa tadi Love in the Air ya Mas. Love is the answer. Lita. Love is the answer itu masih pre-order sampai dengan tanggal 20 September ya. Silakan ke Tokopedia Arfan Pra. Ya. Oke. Ya sukses Mas Arfan, terima kasih banyak. Terima kasih Asma. Terima kasih. Ya, saya serahkan kepada teman-teman Alin ya, kepada Alin dan Sheila ya untuk kita foto bersama dengan Mas Arfan sebelum kita menutup acara Belajar dari Bintang Malam ini. Terima kasih semuanya, terima kasih yang sudah mengikuti di YouTube channel KBM Official. Ayo mulai membaca sebanyak-banyaknya dan menulis sebanyak-banyaknya di aplikasi KBM App. Saya Asma Nadia undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.